Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairani dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang STP, yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning. Jadi, STP ini merupakan rangkaian dari 3 proses yang harus dilalui saat menentukan strategi bisnis. Ini berlaku untuk semua jenis produk, termasuk barang dan jasa, serta metode pemasaran offline dan online. Yang pertama, saya akan membahas mengenai segmentasi. Segmentasi sendiri merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang berharga. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran dapat dilakukan sesuai rencana dan keuntungan terbesar dapat diperoleh dalam proses memuaskan konsumen. Selanjutnya yaitu peranan penting dari segmentasi pasar. Berdasarkan pengertian proses segmentasi pasarnya tadi, dapat disimpulkan bahwa proses ini memiliki peran penting dalam sebuah bisnis perusahaan karena yaitu segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani dan dijadikan target. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar perusahaan. Lalu, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi, dan segmentasi yang disertai dengan pemilihan target market akan memberikan acuan dalam penentuan tahap selanjutnya, positioning. Segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut unik dan cara yang berbeda yang dilakukan pesaing. Dan di sini juga ada 3 pola segmentasi pasar, yaitu yang pertama ada homogeneous preference atau preferensi homogen. Preferensi homogen ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu diffuse preference atau bisa disebut preferensi yang menyebar. Preferensi yang menyebar ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada clustered preference atau yang bisa disebut preferensi yang mengelompok. Preferensi yang mengelompok ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dasar segmentasi pasar. Jadi ada 3, yaitu ada segmentasi geografik, lalu ada demografik dan psikografis. Jadi bagaimana sih segmentasi ketiga itu? Jadi untuk segmentasi geografik sendiri itu membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik atau bisa dibilang lokasi ya, seperti negara, regional, negara bagian,
kota, atau komplek perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik, atau bisa juga beroperasi di semua wilayah, tetapi lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan pasar di daerah tertentu tersebut. Itu tadi mengenai segmentasi geografik. Selanjutnya yaitu segmentasi demografik, yaitu suatu proses yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan demografi seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, terus juga bisa siklus hidup keluarga, terus pendapatan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, agama, ras, dan kebangsaan. Variabel demografis ini merupakan dasar yang paling populer untuk menentukan kelompok pelanggan sebagai target pasar. Jadi keinginan atau kebutuhan serta tingkat konsumsi. Nah, itu juga seringkali erat kaitannya dengan variabel demografis. Selain itu, variabel demografis lebih mudah diukur daripada kebanyakan variabel lainnya. Dan selanjutnya yaitu segmentasi psikografis, yaitu dalam segmentasi psikografis ini maka pembeli dibagi lagi menjadi kelompok yang berbeda seperti kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Jadi secara singkat untuk segmentasi psikografis ini kan ada 3. Jadi yang pertama ada kelas sosial, itu semacam karakteristik yang berbeda dan keinginan orang-orang dalam kelas yang berbeda untuk membuat kelas sosial berbasiskan segmentasi seperti minuman, perabotan, layanan keuangan, mobil, pakaian, hotel, aktivitas hiburan, dan lain-lain. Terus untuk gaya hidup, yang kedua kan gaya hidup, itu semacam menggambarkan bagaimana cara seseorang menjalani hidupnya. Terus yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian calon pelanggan itu juga sangat penting ya untuk diperhatikan karena dalam hal ini sebagai seorang pemasar mencoba lebih menggambarkan bahwa brand produk ya, itu sesuai dengan kepribadian target pasar sebagai pembeli. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai syarat segmentasi yang efektif. Di sini ada 5, yaitu ada measurable atau terukur. Segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Lalu yang kedua ada substansial, yaitu atau banyak. Segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Terus yang ketiga accessible, dapat diakses. Segmen tersebut harus mudah untuk dijangkau. Harus mudah dijangkau untuk dilayani. Lalu yang keempat differentiable atau dapat dibedakan. Segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Lalu yang selanjutnya ada actionable atau bisa dibilang dapat dilayani. Segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai targeting. Jadi untuk targeting ini mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana
lanjut untuk membahas mengenai targeting. Targeting merupakan mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik secara keseluruhan serta tujuan dan research perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan resiko yang rendah, dan lain sebagainya. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, ada pula 3 kriteria menentukan target pasar, yaitu yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Karena perusahaan bisa aja memilih segmen yang kecil pada saat sekarang, namun segmen itu mempunyai prospek menguntungkan di masa depan. Dengan hal ini, perusahaan itu bisa melihat lebih dalam terhadap kompetisi yang ada di sektor tersebut serta potensinya untuk tumbuh karena akan berkaitan juga dengan ukuran dan pertumbuhan target segmen perusahaan. Lalu kriteria yang kedua, yaitu strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif ini merupakan cara mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang memadai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih, sehingga memberikan value bagi konsumen. Untuk menghasilkan value yang unggul, tidak cukup memiliki sumber daya yang memadai, tetapi juga didukung oleh kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif. Dalam melakukan diferensiasi yang ditujukan untuk memenangkan kompetisi tersebut. Lalu yang selanjutnya, kriteria selanjutnya, segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan tersebut. Nah, itu tadi 3 kriteria dalam menentukan target pasar. Selanjutnya yaitu membidiknya nih, pola membidik target pasar. Itu ada 5, yaitu yang pertama ada single segment concentration. Yang pertama ini maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen tertentu, sehingga memungkinkan perolehan keuntungan yang maksimal. Kekurangan konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi risiko yang cukup besar, sehingga alasan ini yang mendasari perusahaan untuk memilih satu segmen saja. Yang kedua yaitu selective specialization, yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan dengan atau membentuk sinergi, tetapi setiap segmen yang dipilih menjanjikan pendapatan. Jadi strategi ini tuh lebih dipilih perusahaan untuk menghindari dari kerugian tersebut. Misalnya salah satu segmen tidak produktif, perusahaan
tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Lalu yang selanjutnya ada product specialization. Itu tuh perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Dengan ini perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun risikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Selanjutnya yaitu market specialization. Selanjutnya yaitu market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan serta dipergunakan oleh kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu full market coverage. Nah, maksudnya dari full market coverage ini merupakan perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Tetapi hanya perusahaan besar yang memungkinkan melakukan full market coverage ini. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, itu sebagai pemasar dapat melakukan diferensiasi yang menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi sama sekali. Kekurangannya dari diferensiasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Lalu secara umum ini tetap akan bermanfaat khususnya apabila dikaitkan dengan strategi profitability, strategi meraih keuntungan. Meskipun demikian, perusahaan sebaiknya tidak terlalu gegabah ya, agar tidak terjadi over segmenting atau segmentasi berlebihan. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu positioning. Jadi positioning ini bagaimana perusahaan menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan pesaing. Dalam hal ini, brand image, manfaat yang dijanjikan, serta competitive advantage sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk kita. Bukan produk pesaing ya. Jadi secara umum kita bisa menetapkan ingin seperti apa perusahaan pada persaingan yang ketat. Di sini ada market leader, yaitu sebuah perusahaan yang memposisikan diri sebagai market leader cenderung menguasai pasar. Hal ini disebabkan faktor keadaan internal perusahaan memang sudah sangat kuat, misalnya dalam permodalan, image yang sudah positif di mata pembeli karena sudah ada, maksudnya pembelinya tuh sudah lama berlangganan gitu, semacam itu. Lalu ada modernisasi produk hingga riset dan pengembangan produk yang selalu berhasil dan terdepan jika dibandingkan pesaing. Contohnya yang sudah kita kenal mie instan Indomie. Nah, itu tadi dia tuh market leader. Lalu yang selanjutnya ada challenger. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai penantang, selalu berusaha mengambil alih posisi market leader. Jadi melalui pengembangan produknya, promosi yang gencar, hingga penetapan harga yang ya, saya lanjutkan untuk yang kedua yaitu challenger.
Challenger ini merupakan perusahaan yang memposisikan diri sebagai penantang, selalu berusaha untuk bisa mengambil alih posisi dari si market leader tadi. Jadi melalui pengembangan produknya, terus promosi yang gencar, hingga penetapan harga yang jauh lebih murah, tapi kualitasnya nggak beda jauh. Contohnya itu mie sedap, kan hampir sama kayak Indomie, cuman tapi masih ada bedanya. Yang selanjutnya yaitu follower. Perusahaan ini tuh cenderung cari aman, jadi selalu mengikuti market leader, baik itu dalam penetapan harga, inovasi, dan teknologi. Contohnya yaitu mie ABC. Nah, itu tadi. Nah, ketiga ini tuh secara umum tuh mereka tuh melakukan posisi perusahaan pada persaingan yang ketat. Jadi ada market leader, challenger, dan follower. Selanjutnya, ada 3 langkah memposisikan produk. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keunggulan bersaing. Yang kedua, memilih keunggulan bersaing yang tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, secara efektif mengkomunikasikan serta menyampaikan posisi kepada pasar. Nah, itu tadi mengenai presentasi mengenai STP atau bisa dibilang segmentation, targeting, dan positioning. Dan dari materi yang saya jadikan presentasi video kali ini, saya mengambil sumber dari tdweb.com/penerapan strategi pemasaran STP, dan sumber yang kedua saya menggunakan slideplayer.info/3662499/. Lalu saya juga menggunakan materi dari www.jojonomic.com/blog.pemasaran STP. Nah, itu tadi video presentasi saya mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Semoga video presentasi yang saya jelaskan cukup jelas dan semoga juga bermanfaat. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.